Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Dayanti, mahasiswi program studi Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Usuluddin dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya. Di sini, tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Sejarah Global 2 yang diampu oleh Bapak Muhammad Iqbal. Jadi, dalam penugasan ini, kami diminta untuk mempresentasikan terkait dengan buku Sapiens dan Homo Deus. Dan di sini, saya mendapatkan bagian dari buku Homo Deus, yaitu karya Yuval Noah Harari. Dan di sini saya mendapatkan di bagian 2 tentang Homo Sapiens, pemberi makna bagi dunia. Dan di situ ada 2 subbab, yaitu tentang perjanjian modern dan revolusi humanis. Mungkin langsung saja kita ke slide berikutnya, yaitu tentang perjanjian modern. Modernitas adalah sebuah perjanjian. Kita semua menandatangani perjanjian ini sejak hari kita dilahirkan, dan perjanjian ini mengatur hidup kita sampai mati. Jadi berkaitan dengan ini sebenarnya modernitas itu sesungguhnya adalah sebuah perjanjian yang sederhana. Jadi seluruh kontrak bisa diringkas dalam satu frasa tunggal, manusia setuju untuk menyerahkan makna ditukar dengan kekuasaan. Jadi di dalam bab ini secara umum itu bernama perjanjian modern, tapi nanti dibagi-bagi lagi ada subbab-subbab berikutnya. Nah, tadi sudah disampaikan mengenai modernitas itu apa, yaitu di situ di dalam bukunya Homo Deus itu dianggap sebagai modernitas itu adalah sebuah perjanjian. Lalu kemudian tadi berkaitan dengan seluruh kontrak, modernitas itu secara sederhananya diartikan sebagai manusia setuju untuk menyerahkan makna ditukar dengan kekuasaan. Jadi ada makna yang ditukar dengan kekuasaan. Sehingga sebagai imbalan atas penyerahan kekuasaan, manusia pramodern meyakini bahwa hidup mereka mendapatkan makna. Nah, di dalam slide itu sebenarnya dikaitkan dengan yang namanya kehidupan. Kehidupan itu apakah drama atau tanpa drama gitu. Tapi orang-orang atau manusia pramodern menganggap bahwa kehidupan itu yang dijalani kehidupan yang dijalani itu merupakan ada maknanya gitu. Entah itu ketika kejadian yang mengalami duka, kemudian mengalami kecewa dan lain sebagainya itu memberi makna. Tapi di dunia modern itu tidak mempercayai adanya tujuan, hanya pada sebab. Dunia modern itu tidak mempercayai tujuan hanya pada sebab. Jika modernitas memiliki sebuah moto, maka itu adalah sialan terjadi. Maksudnya segala sesuatunya itu bukan berdasarkan pada makna seperti manusia pramodern itu. Kemudian ke berikutnya, nah di dalam subbab bagian 6 itu ada 4, yaitu mengapa bankir berbeda dengan vampir, kuat pai ajaib, sindrom Bahtera Nuh, dan perpacuan tikus. Jadi bab ini tuh lebih mendiskusikan tentang perburuan modern, yang mana kita orang modern telah berjanji untuk membuang makna ditukar dengan kekuasaan. Tetapi tak seorang pun yang ada dimanapun menuntut janji kita. Sebenarnya secara garis besar daripada subbab ini itu adalah berkaitan dengan yang namanya kemajuan saintifik, kemudian pertumbuhan ekonomi, kapitalisme, investasi, ekosistem, dan ketamakan manusia. Jadi berkaitan dengan yang namanya permasalahan ekonomi seperti yang namanya kemiskinan dan lain sebagainya. Lalu kemudian pertumbuhan saintifik dan juga saintifik itu berkaitan juga dengan yang namanya pertumbuhan ekonomi. Artinya saintifik juga berpengaruh terhadap ekonomi. Lalu kemudian kapitalisme, investasi dan lain sebagainya. Di dalam bab subbab kuat pai ajaib itu ada dijelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah kunci merealisasikan tujuan mereka yang berbeda. Jadi sebenarnya ekonomi juga dikaitkan di dalam subbabnya itu, ekonomi juga dikaitkan dengan yang namanya politik atau kepemimpinan. Nah, contohnya itu seperti dari tokoh Islamis Recep Tayyip Erdogan yang bisa bertahan di tampuk kekuasaan di Turki sejak tahun 2003. Dan nama partainya itu adalah Partai Keadilan dan Pembangunan. Di situ menegaskan komitmennya pada pembangunan ekonomi dan pemerintahan. Sehingga
Erdogan bersungguh-sungguh berhasil mempertahankan tingkat pertumbuhan yang mengesankan selama lebih dari satu dekade. Jadi sebenarnya ini tuh bagi orang-orang yang percaya dengan yang namanya pertumbuhan ekonomi. Jadi dikaitkan dengan yang namanya politik. Lalu kemudian tadi ada kapitalisme, lalu kemudian ada sindrom Bahteranuh. Sebenarnya berkaitan dengan sindrom Bahteranuh, itu penemuan terbesar sains adalah penemuan kebodohan. Nah, ini tadi berkaitan di dalamnya itu ada tentang ekosistem, ada tentang sains juga. Jadi berkaitan dengan perkembangan sains ke depannya semakin banyak penemuan-penemuan, artinya misalnya nih penemuan sumber-sumber energi baru, jenis bahan baku baru, mesin yang lebih bagus dan metode produksi baru, maka akan meningkatkan yang namanya produksi kita, akan meningkatkan yang namanya produksi. Lalu kemudian sehingga akan memunculkan yang namanya kelangkaan gitu. Kelangkaan sumber daya. Nah, dari kelangkaan sumber daya ini berarti akan memunculkan yang namanya ketidakstabilan di dalam ekologi. Dan ekosistem pun perlahan akan hancur dan akan dibayar oleh yang namanya semua makhluk hidup yang ada di muka bumi. Bukan hanya tumbuhan, bukan hanya hewan, tetapi juga sapiens. Lalu kemudian berkaitan dengan di situ ada judulnya perpacuan tikus. Nah, itu adalah berkaitan dengan yang namanya ketamakan manusia. Lalu kemudian kita lanjut ke mohon maaf sebelumnya, kita masih di slide sebelumnya. Di situ untuk menyelamatkan manusia dari kehancuran itu jika menggunakan hukum persediaan dan permintaan maka tidak akan bisa, tetapi lebih disebabkan oleh munculnya sebuah negara baru revolusioner, yaitu humanisme. Nah, humanisme digunakan untuk menjawab yang namanya tapi permasalahan-permasalahan yang terjadi sebelumnya, seperti yang dijelaskan di dalam subbagian bab 6, agar manusia itu tidak hancur gitu. Lalu kemudian next berkaitan dengan revolusi humanisme. Nah, di dalam subbab revolusi humanisme itu agama humanisme menyembah kemanusiaan dan mengharapkan kemanusiaan menggantikan peran yang dimainkan Tuhan dalam Kristen dan Islam, dan peran hukum alam yang berlaku dalam Buddha dan Daoisme. Inti dari revolusi religius modernitas bukanlah kehilangan kepercayaan kepada Tuhan, melainkan mendapatkan kepercayaan pada kemanusiaan. Itu butuh kerja keras berabad-abad. Sebenarnya revolusi humanisme itu berkaitan dengan yang namanya kemanusiaan. Intinya atas dasar kemanusiaan begitu. Lalu kemudian berikutnya di sub bagian bab 7 itu ada beberapa, yaitu seperti lihat ke dalam. Judulnya menarik semua gitu. Ada lihat ke dalam, humanisme dalam 5 gambar, ikuti jalan bata kuning, kebenaran tentang perang, perpecahan humanis, apakah Beethoven lebih baik dari Chuck Berry, kemudian perang-perang agama humanisme, listrik, genetika, dan Islam radikal. Ini semua menarik sekali dan saran saya untuk dibaca semua gitu, jangan setengah-setengah. Jadi di subbagian 7 itu ada lihat ke dalam. Berkaitan dengan lihat ke dalam ya, humanisme itu sebenarnya telah mengajarkan kepada kita bahwa sesuatu itu hanya buruk jika menyebabkan seseorang merasa tidak senang. Jadi sebenarnya itu berkaitan dengan atas dasar kemanusiaan gitu, atas dasar kehendak kita. Lalu kemudian ada tuh humanisme dalam 5 gambar. Jadi di dalam buku itu digambarkan tentang humanisme dalam 5 gambar, yaitu tentang politik humanis, yang artinya pemilih lebih tahu. Kemudian yang kedua ada ekonomi humanis, yang artinya pelanggan selalu benar. Yang ketiga ada estetika humanis, yaitu keindahan ada di mata penonton. Kemudian ada etika humanis, jika terasa baik maka lakukanlah. Dan tadi ada lagi satunya, saya lupa itu apa satunya, dan itu ada 5 gambar. Maaf ya, saya tadi kelupaan. Kemudian masih di slide sebelumnya, lalu ada yang namanya tentang kebenaran tentang perang. Nah, di situ dijabarkan tuh kenapa perang itu sah-sah saja dilakukan gitu. Nah, di situ lalu kemudian ada perpecahan humanis. Berkaitan dengan perpecahan humanis itu sebenarnya dibagi menjadi 3. Jadi ada humanisme ortodoks. Humanisme ortodoks itu dikenal dengan humanisme liberal atau liberalisme.
lalu kemudian humanisme sosialis, dan humanisme evolusioner. Jadi ternyata humanisme pun juga mengalami perpecahan gitu, sama seperti karena di situ humanisme dianggap sebagai agama, jadi seperti agama-agama yang lain juga mengalami perpecahan, ada sekte-sektenya gitu. Lalu kemudian berikutnya adalah listrik, genetika, dan Islam radikal. Nah, sebenarnya yang perlu saya garis bawahi di sini adalah pembahasan dari listrik, genetika, dan Islam radikal. Secara lengkapnya mungkin bisa dibaca dalam bukunya. Lalu kemudian beberapa poin yang saya dapatkan di dalam bab ini adalah untuk mendapatkan satu kursi dalam kereta kemajuan, maka kita perlu memahami teknologi di abad ke-21. Jadi penting sekali untuk kita memahami yang namanya teknologi gitu. Bukan hanya sekedar pelajaran-pelajaran yang seperti biasa, tapi juga teknologi juga penting kita pahami. Lalu kemudian, nah produk utama dari abad ke-21 itu adalah tubuh, otak, dan pikiran. Dan itu produk utama dari abad ke-21. Nggak bisa dikembangkan. Lalu kemudian, nah di sini humanisme itu telah lama mengagungkan kehidupan, emosi, dan hasrat manusia. Nyaris tak mengejutkan bahwa sebuah peradaban humanis akan ingin memaksimalkan rentang hidup manusia, kebahagiaan manusia, dan kekuasaan manusia. Intinya humanisme itu pada dasarnya berdasarkan pada ya atas dasar kemanusiaan gitu, atas dasar kemanusiaan. Jadi humanisme itu yang seperti itu gitu, semuanya didasarkan pada kemanusiaan. Nah, mungkin itu saja terkait dengan presentasi dari saya di bagian 2 tadi. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kurang dalam video ini dan penyampaiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.